Pernahkah kamu merasa sudah menghitung pengeluaran sampai ke rupiah terakhir, menghapus jajan favorit, menolak nongkrong, bahkan menunda membeli kebutuhan sederhana demi satu tujuan bernama hemat? Tapi entah mengapa di akhir bulan uangmu tetap terasa menguap begitu saja, habis oleh ban bocor, sakit mendadak, atau undangan yang datang tanpa aba-aba. Dan seperti biasa, kamu hanya bisa terdiam di depan layar ponsel sambil bertanya, kemana lagi perginya uang itu? Di kepala kita, hidup seolah berjalan dengan rumus yang sangat rapi. Penghasilan dikurangi pengeluaran harusnya menyisakan tabungan. Dan semakin banyak kita menahan diri, semakin aman masa depan kita. Itulah yang disebut banyak orang sebagai matematika manusia, logika lurus yang terlihat masuk akal, sederhana, dan terasa aman bagi mereka yang takut kehilangan. Logika ini menanamkan keyakinan bahwa jika kamu punya 100.000, lalu kamu memberi 50.000, maka hidupmu otomatis menjadi lebih miskin, karena angka di dompetmu berkurang, dan dari sinilah rasa takut mulai tumbuh diam-diam, takut berbagi, takut membantu, takut memberi, karena semua dianggap sebagai ancaman bagi rasa aman yang rapuh itu. Ketakutan pada kekurangan membuat banyak orang menggenggam uang terlalu erat, seolah uang adalah satu-satunya tembok pertahanan hidup. Padahal uang itu sifatnya seperti air. Ketika digenggam dengan ketegangan, justru ia akan menyembur kemana-mana tanpa bisa dikendalikan, bocor di sana-sini, tanpa pernah benar-benar terasa cukup. Tak sedikit orang Indonesia yang hidup dalam tekanan mental, karena setiap hari sibuk menghitung apa yang hilang dari dompetnya, bukan apa yang sebenarnya sedang mengalir dalam hidupnya, perhatian yang diterima, peluang yang datang, kesehatan yang terjaga, hingga orang-orang baik yang diam-diam membantu tanpa disadari. Kita terlalu sering memaksakan hidup untuk tunduk pada angka. Padahal ada banyak variabel tak terlihat yang tidak pernah tercatat di aplikasi keuangan. Manapun, variabel hubungan, niat, keikhlasan, doa, dan gerak energi yang bekerja di balik layar kehidupan yang justru sering menentukan lancar atau mampetnya rezeki seseorang. Di titik inilah kita mulai perlu bertanya dengan jujur. Jangan-jangan selama ini bukan kurangnya penghasilan yang membuat hidup terasa sempit, melainkan cara kita memandang uang yang terlalu kaku, terlalu takut, dan terlalu sibuk menghitung dengan logika yang keliru, hingga tanpa sadar justru menutup pintu ketenangan dan aliran rezeki itu sendiri. Ada sebuah logika yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah, tidak tercantum di buku akuntansi, dan sering ditertawakan oleh mereka yang hanya percaya pada angka. Logika itu sering disebut sebagai matematika Tuhan, sebuah cara kerja kehidupan yang tidak berjalan lurus seperti penggaris, tetapi berputar seperti arus sungai yang kadang tampak menjauh, namun justru sedang menuju ke laut yang lebih luas. Dalam matematika ini, 1 dikurangi 1 tidak selalu berakhir 0, justru kerap berubah menjadi 10, 100, atau sesuatu yang tidak bisa diukur dengan rupiah, karena yang dihitung bukan hanya uang, melainkan niat, getaran batin, dan keberanian untuk melepas saat logika manusia menyuruh kita menggenggam lebih erat. Bayangkan sebuah sumur di tengah ladang. Jika airnya tidak pernah ditimba dan hanya disimpan karena takut habis, lama-kelamaan air itu akan mengeruh, berbau, dan mata airnya justru mati karena tidak ada sirkulasi, padahal justru dengan diambil dan dialirkan, sumber itu tetap hidup dan terus memperbarui dirinya. Uang bekerja dengan prinsip yang serupa. Ia adalah energi sekaligus alat tukar nilai. Ia perlu bergerak agar tetap segar dan bermanfaat. Bahkan kata currency sendiri berasal dari kata current yang berarti arus. Ketika arus itu lancar, nilai ikut mengalir. Ketika macet,
yang tersisa hanya kecemasan. Saat seseorang memberi, sesungguhnya ia sedang mengirim sinyal kuat ke dalam dirinya sendiri bahwa ia berada dalam kondisi cukup. Sinyal ini bekerja di lapisan terdalam kesadaran, membentuk pola pikir kelimpahan, dan dari sanalah peluang, keberanian, serta keputusan-keputusan yang lebih besar mulai lahir tanpa disadari. Ini berbeda jauh dengan pola mencari uang secara instan melalui jalan spekulasi, judi terselubung, atau investasi bodong yang digerakkan oleh nafsu cepat kaya. Matematika Tuhan membangun semacam kredit kebaikan yang tidak tercatat di buku bank, namun terasa nyata dalam bentuk pertolongan yang datang di saat paling genting. Yang membuat banyak orang gagal memahaminya adalah karena waktu kerjanya tidak bisa ditebak. Kamu bisa memberi hari ini dan balasannya datang setahun kemudian melalui jalan yang sama sekali berbeda, melalui orang yang tidak pernah kamu kenal, dan di titik itulah kita belajar mendefinisikan ulang makna kehilangan, bahwa yang kita berikan tidak benar-benar hilang, melainkan sedang berpindah bentuk menuju masa depan. Ujian terbesar dari konsep memberi bukan ketika saldo kita tebal dan hidup terasa lapang, melainkan justru saat kondisi sedang sempit, saat dompet terasa tipis, pikiran dipenuhi cemas, dan masa depan tampak buram. Di titik inilah memberi berubah dari sekadar kebiasaan baik menjadi pertarungan batin yang sangat menentukan arah hidup seseorang. Secara logika praktis, memberi saat kekurangan tampak seperti tindakan nekat, bahkan dianggap tidak masuk akal. Namun justru di sanalah kekuatan tersembunyinya bekerja, karena pada momen itu, kita sedang menantang rasa takut paling dasar dalam diri, rasa takut tidak cukup, rasa takut tidak aman, rasa takut kehilangan kontrol atas hidup. Perasaan berat saat hendak mengeluarkan sedekah, bantuan, atau sekadar berbagi bukanlah pertanda bahwa uang itu terlalu berharga, melainkan tanda bahwa ada hambatan mental tentang kekayaan yang sudah lama bercokol di bawah sadar, sebuah money block yang membuat kita selalu merasa kurang, bahkan saat sebenarnya kita mampu. Memberi saat kurang melatih jiwa untuk tidak menggantungkan rasa aman pada angka di rekening, melainkan pada keyakinan bahwa ada sumber yang jauh lebih luas dari sekadar slip gaji dan saldo aplikasi. Keyakinan ini perlahan memindahkan pusat kendali hidup dari ketakutan menuju rasa percaya. Bayangkan, seorang petani yang hanya memiliki segenggam benih terakhir. Di satu sisi, ia lapar dan butuh makan. Di sisi lain, ia tahu bahwa jika benih itu dimakan habis, musim depan tak ada panen. Maka dengan tangan gemetar, ia tetap menebarkan benih itu ke lumpur, bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia paham satu-satunya jalan keluar dari kelaparan adalah menanam. Tindakan memberi dalam kondisi sempit, memaksa otak berhenti berputar pada masalah, dan mulai mencari jalan keluar. Energi yang sebelumnya habis untuk cemas, perlahan beralih menjadi kreativitas, ide, keberanian mencoba, dan keputusan yang sebelumnya tertahan oleh rasa takut perlahan mulai bergerak. Disinilah titik balik mental itu terjadi. Dari mental korban yang merasa hidup selalu kurang dan meminta-minta keadaan untuk berubah, menjadi mental pemberi yang sadar bahwa dirinya masih punya kuasa untuk menanam kebaikan. Sekalipun medan hidup sedang berat dan tidak ramah. Banyak orang terjebak dalam pemahaman sempit bahwa matematika Tuhan hanya bekerja ketika ada uang yang berpindah tangan. Seolah nilai hidup hanya bisa diukur dengan nominal rupiah. Padahal dalam semesta ini, mata uang kebaikan jauh lebih luas dari sekadar lembaran kertas dan angka di layar ponsel. Memberikan tenaga, waktu,
perhatian, senyuman tulus, bahkan sekadar mendengarkan keluh kesah seseorang dengan hati yang hadir adalah bentuk transaksi energi yang sama sahnya dengan sedekah uang, karena yang dinilai bukan bentuk luarnya, melainkan keikhlasan yang menyertainya. Pernahkah kamu menyadari membantu teman mempromosikan usahanya lewat satu unggahan sederhana bisa membuka pintu koneksi baru yang tidak pernah kamu rencanakan? Satu bantuan kecil itu bisa menyeberangkanmu pada dunia yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Menahan amarah saat ego ingin meledak, memaafkan orang yang masih berhutang namun benar-benar tidak mampu membayar, atau memberi jalan pada pengendara lain di tengah macet yang melelahkan, semua itu adalah bentuk memberi yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya pada hati jauh lebih besar dari yang terlihat. Bahkan recehan yang kita keluarkan untuk tip ojol, tukang parkir, atau pedagang kecil bukan semata soal membuat mereka lebih kaya, melainkan melatih otot batin kita agar terbiasa berada dalam mode memberi, bukan mode menahan dan takut kehilangan. Kualitas pemberian selalu lebih berpengaruh daripada jumlahnya. 10.000 yang keluar dari hati yang lapang seringkali membawa getaran yang jauh lebih kuat dibanding 1 juta yang keluar dari hati yang terpaksa dan penuh keluhan. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa yang paling menentukan dalam proses memberi bukanlah besar kecilnya apa yang keluar dari tangan, melainkan frekuensi rasa yang keluar dari dalam dada. Apakah kita memberi dari rasa kasihan yang merasa lebih tinggi, atau dari rasa cinta yang merasa sama-sama utuh dan berkecukupan? Salah satu kesalahan paling halus namun paling merusak adalah ketika kita mulai mendikte arah kembalinya kebaikan. Kita memberi lalu diam-diam, berharap balasan datang dari orang yang sama, dari jalur yang kita tentukan sendiri, dan saat itu tidak terjadi, hati mulai kecewa, merasa tidak dihargai, lalu perlahan kehilangan semangat untuk kembali memberi. Padahal cara kerja matematika Tuhan justru tidak pernah berjalan lurus, jalurnya acak di mata manusia, namun presisi dalam tatanan kehidupan. Rezeki sering datang dari arah yang benar-benar tidak kita perkirakan, dari percakapan singkat, dari pertemuan tak sengaja, dari peristiwa yang awalnya bahkan kita anggap sebagai gangguan. Banyak orang terjebak mengukur balasan hanya dengan uang tunai, padahal seringkali yang kembali adalah bentuk perlindungan yang tidak terlihat, kesehatan yang terjaga ketika orang lain tumbang, keselamatan dari kecelakaan yang nyaris terjadi, atau terhindarnya kita dari keputusan buruk yang bisa menghancurkan masa depan. Ada kalanya balasan itu hadir dalam bentuk kejernihan pikiran, sebuah ide sederhana yang tiba-tiba muncul di tengah malam, yang ketika dijalankan nilainya jauh melampaui apapun yang pernah kita keluarkan, ide yang terasa jatuh dari langit. Padahal, ia tumbuh dari benih giving yang kita tanam tanpa sadar. Tak jarang pula, kebaikan kita menjelma menjadi jaringan pertolongan yang tidak kita rancang. Kita menolong seseorang yang tampak biasa. Ternyata, orang itu terhubung dengan lingkaran peluang yang tidak pernah kita masuki. Dan tanpa diduga, pintu itu terbuka pada saat kita sedang paling membutuhkannya. Masalahnya, banyak orang gagal merasakan keajaiban ini karena terlalu melekat pada hasil akhir, terlalu sibuk menghitung kapan kembali, lewat siapa kembali, dan dalam bentuk apa kembali, padahal tugas manusia hanyalah menanam dengan niat yang bersih, sementara urusan panen adalah wilayah manajemen langit. Ketika kita membatasi sumber rezeki hanya dari satu pintu seperti gaji, proyek, atau penjualan, sesungguhnya kita sedang menutup ribuan pintu lain yang telah disiapkan, membuka diri pada ketidakterdugaan,
adalah bentuk kerendahan hati bahwa hidup ini lebih luas dari perhitungan kita yang sempit. Walaupun matematika Tuhan terdengar ajaib, Ia sama sekali tidak mengajarkan kecerobohan. Memberi bukanlah alasan untuk menabrak logika hidup, apalagi sampai mengorbankan kebutuhan dasar keluarga. Sedekah tidak pernah dimaksudkan untuk berasal dari uang jatah makan anak, uang kontrakan, atau dari dana pinjaman yang justru menambah beban di masa depan. Langkah paling masuk akal adalah dengan membuat pos khusus memberi di awal bulan, bukan dari sisa sisihkan 5 hingga 10% dari penghasilan sekecil apapun itu, karena memberi di awal menanamkan pesan kuat ke dalam batin bahwa kita adalah pemilik rezeki, bukan sekadar penyintas yang menunggu sisa. Ada sebuah latihan sederhana yang disebut giving game. Cobalah sekali-kali mentraktir orang secara acak, membayar minum teman tanpa banyak pengumuman, atau membantu seseorang secara diam-diam, lalu rasakan sensasi yang muncul di dada. Perasaan lapang itulah rasa kaya yang sejati, dan rasa itulah yang mengundang kelimpahan datang kembali. Bahkan saat membayar tagihan pun bisa diubah menjadi bentuk memberi, alih-alih mengeluh. Ketika membayar listrik, air, atau internet, ucapkan terima kasih karena layanan itu telah menopang hidupmu. Energi syukur ini mengubah kewajiban menjadi aliran, bukan beban. Matematika Tuhan bekerja sangat kuat ketika kita memuliakan orang terdekat terlebih dahulu, membantu orang tua tanpa perhitungan, meringankan beban pasangan tanpa pamrih, dan perhatian kecil untuk keluarga sering menjadi pemutus kebuntuan rezeki yang tidak bisa ditembus dengan kerja keras semata. Dalam urusan memberi, konsistensi selalu lebih berpengaruh daripada intensitas. Memberi sedikit namun rutin menjaga arus tetap hidup, sementara memberi besar sekali lalu berhenti, lama sering membuat aliran kembali tersendat. Rezeki menyukai gerakan yang stabil, bukan lonjakan yang sporadis. Yang paling penting, jangan menjadikan memberi sebagai alat tawar-menawar dengan Tuhan. Memberi karena syukur akan melahirkan kelapangan, memberi karena pamrih justru melahirkan kekecewaan. Ketika niat dibersihkan dari motif menyuap langit, di sanalah ketenangan dan kelimpahan berjalan beriringan. Memahami matematika Tuhan bukan sekadar soal menjadi lebih dermawan, tetapi tentang menemukan jalan pulang menuju ketenangan batin yang lama hilang. Karena ketika seseorang berhenti hidup dalam ketakutan akan kekurangan, di saat itulah kecemasan finansial perlahan kehilangan cengkeramannya atas pikiran dan perasaan. Kekayaan sejati bukanlah soal berapa banyak angka yang menumpuk tanpa bergerak, melainkan seberapa besar rasa aman yang tumbuh di dalam dada, rasa cukup yang tidak bergantung pada kondisi luar, karena seseorang yang merasa cukup akan selalu menemukan cara untuk bertahan dan bertumbuh dalam situasi apapun. Saat kamu berani melepas dan memberi, kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa uang tidak lagi menjadi tuan yang memperbudak, melainkan alat yang kamu kendalikan, dan kesadaran inilah yang secara perlahan mengubah hubunganmu dengan rezeki dari rasa takut menjadi rasa percaya. Hidup terasa jauh lebih ringan ketika kita sadar bahwa diri ini bukan bendungan yang harus menahan segalanya sendirian, melainkan talang air yang tugasnya hanya mengalirkan, dan talang yang mengalirkan air justru akan selalu basah lebih dulu dibandingkan yang diam menahan. Disinilah perbedaan dua rumus itu semakin jelas. Logika manusia sibuk menjaga apa yang ada di genggaman tangan, sementara logika Tuhan menjaga apa yang hidup di hati dan niat, dan seringkali yang diselamatkan justru bukan jumlahnya, melainkan keberkahan yang menyertainya. Mulailah hari ini,
dengan satu tindakan kecil memberi. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu lapang. Cukup satu langkah sederhana yang lahir dari niat yang bersih. Lalu perhatikan bagaimana perasaan di dalam dirimu berubah menjadi lebih ringan, lebih optimis, dan lebih berani menatap hari esok. Dan sebelum video ini berakhir, coba tuliskan di kolom komentar pengalaman ajaib apa yang pernah kamu rasakan setelah memberi sesuatu dengan ikhlas. Ceritamu mungkin menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang hari ini masih ragu untuk melangkah dan percaya.